Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil observasi kami di pasar buah. Perkenalkan, nama saya Serina Sarmasarani dengan NIM 232210025. Perkenalkan, nama saya Siti Muslika dengan NIM 232210024. Perkenalkan, nama saya Tasya Nuharisa dengan NIM 232210023. Perkenalkan, nama saya Nur Karimah dengan NIM 232210026. Pengertian pasar secara umum adalah sekumpulan pembeli dan penjual yang melakukan interaksi. Mereka yang aktual atau potensial menetapkan harga satu produk atau sekumpulan produk. Transaksi yang terjadi di pasar tidak hanya berkaitan dengan barang saja, akan tetapi dapat melibatkan pertukaran jasa, tenaga kerja, modal, surat berharga, informasi, hingga mata uang, di mana barang-barang tersebut akan berpindah dari satu pihak ke pihak lainnya. Yang kedua, persaingan. Persaingan berasal dari bahasa Inggris yaitu kompetisi, yang artinya persaingan. Perusahaan atau orang bersaing satu sama lain untuk mencapai tujuan seperti konsumen, pangsa pasar, peringkat survei, dua atau sumber yang dapat mengakibatkan persaingan. Secara garis besar, persaingan bisnis adalah persaingan antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Berusaha mendapatkan pelanggan dengan mempromosikan barang atau jasa yang berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif. Profil narasumber. Narasumber yang kami wawancarai adalah Pak Bram. Beliau lahir pada tahun 1970, yang berarti sekarang berumur 47 tahun. Pak Bram memulai usahanya di usia 20-an sehingga sampai saat ini beliau sudah 27 tahun berjualan buah. Penawaran dan permintaan. Untuk penawaran sendiri, penawaran meningkat ketika pasukan buah-buahan lebih banyak dari biasanya. Dan permintaan buah di pasar akan meningkat ketika hari-hari besar seperti Natal, Tahun Baru, dan lain-lain. Sedangkan permintaan menurun ketika hari-hari politik seperti saat ini. Juga dengan adanya musim durian, membuat permintaan terhadap buah-buah lain menurun. Modal awal. Jadi modal awal Pak Bram dalam menjalani usaha ini adalah sekitar 1 juta. Dan untuk omsetnya Pak Bram dalam usaha ini jika sedang ramai bisa mencapai 500.000, dan untuk harga buah berkisaran seharga untuk buah durian yaitu 10.000 sampai 100.000, untuk buah mangga yaitu berkisaran 10.000, dan harga buah rambutan berkisaran 5.000. Yang selanjutnya, buah yang laku di pasaran. Nah, dalam grafik tersebut bisa dilihat bahwa untuk peminat durian saat ini sedang tinggi karena sedang memasuki musimnya, yaitu dikarenakan saat ini sedang musim durian, jadi peminat terhadap durian cukup tinggi. Dan yang kedua yang sedang banyak peminatnya yaitu rambutan, dikarenakan buah rambutan sudah masuk masa panennya sehingga ketersediaan di pasaran mulai melimpah. Dengan begitu peminat rambutan mulai tinggi. Dan yang ketiga yaitu mangga. Saat ini permintaan mangga masih cukup stabil dikarenakan mangga termasuk buah yang mudah dibudidayakan. Jadi di dalam kesimpulan ini yaitu meskipun buah durian dan rambutan tergolong sudah mulai banyak di pasaran dan harganya yang murah, tapi tidak membuat minat menjadi turun. Yang selanjutnya, kendala dalam menjalankan usaha, yaitu terdapat 2 faktor, yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Nah, untuk kendala internal sendiri terdapat 3 faktor, yaitu modal usaha yang terbatas, kurangnya pengetahuan keterampilan, dan kurangnya akses pasar. Untuk modal usaha yang terbatas, yaitu bisa disimpulkan usaha yang terbatas menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi oleh pedagang buah, terutama pedagang buah kaki 5. Modal usaha yang terbatas menyebabkan pedagang buah kesulitan untuk membeli buah dalam jumlah besar, sehingga mereka harus membeli buah dengan harga yang lebih tinggi dari supplier. Untuk kurangnya pengetahuan dan keterampilan, kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola usaha juga menjadi kendala yang dihadapi oleh pedagang buah.
Pedagang buah seringkali tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang cara memilih buah yang berkualitas, cara merawat buah, dan cara memasarkan buah. Dan untuk kurangnya akses pasar buah juga menjadi kendala bagi pedagang buah, terutama pedagang buah di daerah pedesaan. Nah, untuk yang kedua, kendala eksternal. Untuk kendala eksternal terdapat 3 faktor, yaitu harga buah yang tidak stabil. Harga buah yang tidak stabil menjadi kendala yang sering dihadapi oleh pedagang buah. Harga buah seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor cuaca, musim, dan permintaan pasar. Jika harga buah turun, maka pedagang buah akan mengalami kerugian. Untuk yang kedua, persaingan yang ketat. Persaingan yang ketat juga menjadi kendala bagi pedagang buah saat ini. Semakin banyak pedagang buah yang bermunculan, baik pedagang buah kaki lima maupun pedagang buah modern. Persaingan yang ketat menyebabkan pedagang buah harus bekerja lebih keras untuk menarik pelanggan. Yang ketiga, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah juga dapat menjadi kendala bagi pedagang buah. Misalnya, kebijakan pemerintah yang melarang pedagang buah berjualan di trotoar dapat menyebabkan pedagang buah kehilangan tempat berjualan. Upaya mengatasi kendala dalam usaha: 1. Meningkatkan modal. 2. Meningkatkan pengetahuan. 3. Meningkatkan akses pasar. Dan 4. Melakukan verifikasi usaha. Kelebihan dalam menjalankan usaha buah. 1. Permintaan yang stabil. Buah salah satu kebutuhan pokok sehingga peminat buah stabil, sehingga prospek penjualan buah penjualan baik dan minim risiko. Kedua, margin keuntungan yang tinggi. Margin keuntungan bisnis mencapai 50-80%. Hal ini dikarenakan harga buah meningkat saat dijual eceran dibanding dengan harga grosir. Ini juga berlaku bagi orang yang menanam buah-buahan langsung dijual. Ini akan meningkatkan keuntungan yang lebih. Yang kedua adalah mudah untuk memulai. Penjual buah relatif mudah, terutama juga berfokus pada buah-buah lokal musiman, seperti durian atau yang lain-lain. Yang terakhir adalah bisnis yang tahan lama. Usaha buah merupakan bisnis yang tahan lama dan tidak terpengaruh oleh tren teknologi yang berbuah cepat. Buah-buahan merupakan produk alam yang selalu dibutuhkan manusia. Kesimpulannya adalah setiap pasar yang beroperasi memiliki kelebihan dan kendalanya masing-masing dalam mekanisme kerja pasar. Kendala musim, daya saing, dan beberapa faktor lainnya sudah menjadi hal yang lumrah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.